Ustazah, kalau baca Quran sambil nangis boleh nggak? Boleh, silahkan. Para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau jadi imam sholat, mereka sambil nangis. Pasti ibu-ibu udah sering dengar ya, kalau umrah ataupun haji. Kenapa? Tahu ayatnya, artinya. Kita juga pas dengar imam Masjidil Haram pengen nangis nggak? Pengen, tapi pengen nangisnya karena kagak tahu artinya. Jadi ikut-ikutan nangis aja kan? Kenapa nih katanya? Kalau imamnya tahu maknanya, kalau kita nggak tahu maknanya. Maka indah sekali kalau kita mempelajari Quran, bukan hanya tahsinnya, bukan hanya tajwidnya, tapi memahami kandungan dan makna dari Quran tersebut. Biar apa? Biar kita lebih menghayati kalau lagi sholat, gak keburu-buru. Jadi kalau pengen sholat khusyuk, fahami doa yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha agung. Tahu kita maknanya, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang merusak apa tadi Bu? Akal adalah sifat marah. Jadi fal ghadabu yuzilul aqla. Lanjut, di sini disebutkan lagi wal hasadu yuzilud dina. Hasad menghilangkan agama. Sifat hasad, dengki, iri hati, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, jadi hasad terbagi dua. Ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Kalau hasad hakiki itu hasad yang tamanni zawalin ni'mah, berharap kalau orang punya kenikmatan itu diambil nikmatnya sama Allah, dihilangkan. Itu hasad hakiki, nggak boleh. Ada yang kedua hasad majazi. Hasad majazi ini kita, ya namanya manusiawi Bu. Orang punya nikmat kita kadang berpikir ya Allah enak bener sih, pengen saya punya rumah segede gitu, pengen saya jalan-jalan ke luar negeri, wajar. Tapi hasad majazi itu tidak mendoakan buruk sebagaimana hasad hakiki. Kalau hasad hakiki tadi ngedoain buruk. Ih, enak banget punya rumah gede, mudah-mudahan besok rumahnya kebakaran, kata kita. Itu kan doain buruk nggak? Iya. Sok banget punya suami ganteng, mudah-mudahan gak panjang umur suaminya. Nah, ini hasad hakiki, tamanni zawalin ni'mah. Ketika ngelihat orang lain punya nikmat, langsung kita doain buruk. Ini dilarang dalam agama. Ada yang kedua hasad majazi, tapi namanya juga hasad. Maka ketika timbul rasa hasad sama orang yang lagi menikmati nikmat yang Allah kasih, buru-buru istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya harus lihat yang lebih di bawah saya, bukan di atas saya. Itu dalam perkara duniawi. Kebalikan, kalau perkara agama ukhrawi, lihat yang di atas. Ya Allah, Bu Itoh ngajinya rajin bener, pinter bener, ya baca Qurannya Masya Allah. Tuh kita lihat, hasad boleh nggak? Boleh. Tapi jangan doain buruk, kita doain ya Allah, mudah-mudahan Bu Itoh berkah hidupnya. Begitupun saya, mudah-mudahan bisa kayak Bu Itoh. Tuh, doa yang baik. Itu namanya hasad majazi. Tapi kalau hasad hakiki, udah dengki ngedoain buruk. Orang beli kipas angin, kita yang muter-muter, kagak kelar muter-muter kita. Ya, betul ya Bu ya? Orang beli kompor, kompornya atasnya kompor, bawahnya open. Dia yang kepanasan gerah tiap hari. Ini Ramadan kagak kelar-kelar panasnya katanya, padahal hatinya yang lagi panas. Karena dengki sama orang lain. Orang masang AC di rumahnya, kita yang tidur menggigil tiap malam. Ya Allah, ya Allah, sampai demam-demam. Kenapa? Hasad terhadap nikmat orang lain. Jadi agama kita yang telah kita pelajari, agama yang menjadi tuntunan hidup kita, itu bisa musnah, bisa hangus gara-gara sifat hasad, dengki kepada orang lain. Jadi hasad ini bukan hanya merusak diri, tapi juga mendoakan keburukan bagi orang lain. Termasuk penyakit ain bermula dari hasad. Betul ya? Ada bayi lucu, gemes, putih, Masya Allah tuh bayi, demen bener kita lihat ya. Ganteng banget, gak nyebut nama Allah. Ain. Tetangga kita baru beli rumah, bagus bener, sok banget rumah hasil kredit aja katanya, dan lain sebagainya, sampai disumpah-sumpahkan. Akhirnya kena penyakit ain. Kenapa-napa orang tersebut. Jadi hati-hati, penyakit ain itu berawal juga dari hasad.